Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Rizka Desiantra dapat menyapa Anda kembali dalam dialog Hai Bali Ken hari ini. Dan pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengupas isu-isu aktual tentunya. Anda pun nanti bisa beratensi di via telepon, WhatsApp, dan juga bisa menyematkan komentar Anda di live YouTube RRI Singaraja Official. Pendengar, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk membahas terkait dengan stabilisasi pangan jelang hari
besar keagamaan begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana untuk harga pangannya menjelang hari besar keagamaan, Hari Raya Nyepi dan juga Hari Raya Idul Fitri? Kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UKM Buleleng, Bapak Dewa Made Sudiarte MSI. Selamat pagi, Pak. Oke, pendengar, kami masih akan kembali menghubungi untuk Bapak Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi UKM Buleleng, Bapak Dr. Andes Dewa Made Sudiarte MSI. Baik, ternyata masih mencoba kami hubungi kembali begitu melalui via telepon karena memang Bapaknya berhalangan untuk hadir di pagi hari ini begitu. Dan nanti kita juga akan membahas terkait dengan gejolak kemudian dinamisnya harga pangan begitu ya. Seperti yang kita tahu memang harga pangan itu sering mengalami fluktuasi pada saat hari besar keagamaan ya. Dan kita juga nanti akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah kembali terhubung. Selamat pagi untuk Bapak Kadis ya, belum terhubung. Kita nanti ajak pendengar juga untuk Anda yang akan bergabung nanti bisa ikut bergabung di via telepon kami di 24644, kemudian di WhatsApp 08113999790, serta nanti Anda juga bisa menyematkan komentar Anda di RRI Singaraja Official. Kita sapa Pak Kadis sudah terhubung. Selamat pagi Pak Kadis. Swastiastu, selamat pagi, salam sehat rahayu. Iya, baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya menyempatkan diri menyapa pendengar RRI pagi ini. Ya, baik. Pak Kadis, ini kita mau tahu nih Pak Kadis, sebelum nanti berbicara tentang stabilitas harga pangannya, hingga saat ini di minggu kedua bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Nyepi, bagaimana dengan harga pangan di Kabupaten Buleleng? Jadi terkait dengan bahan-bahan pokok ya, satu dari sisi pasokan ya, bahan pokok kita dalam beberapa minggu ini langsung kari ya, pasokan bahan pokok kita untuk beras, kemudian minyak goreng ya, kemudian cabai, bawang merah dan seterusnya ya, untuk kebutuhan pokok yang khususnya juga terkait dengan memasuki bulan puasa dan nanti menjelang Idul Fitri itu sampai saat ini tersedia cukup ya. Kita pantau setiap saat ya. Kemudian setiap 2-3 kali seminggu kita pantau pasokannya. Langsung karena aman terkendali karena memang dari pemerintah pusat ya, masuk dari Satgas Pangan dan BPID selalu mengarahkan kita agar menjamin ya pasokan bahan pokok tersedia di jumlah yang cukup. Jadi cukup dan aman untuk masyarakat. Ya, kalau untuk harganya bagaimana Pak Kadis? Apakah mengalami fluktuasi harga jelang hari besar keagamaan? Nah, termasuk juga dari sisi harga bahan pokok. Jadi patuan kita dalam 2-3 minggu ini ya, secara umum harga pokok ya itu terjangkau ya, harganya terjangkau. Ada beberapa mungkin kenaikan ya, salah satunya umpama ada di cabai ya yang itu fluktuatif, kemarin dapat naik ya harganya, kemudian beberapa hari ini turun. Ini juga tergantung permintaan masyarakat karena mungkin di masa bulan puasa dan nanti juga akan menjelang Idul Fitri ini kan permintaan terhadap cabai juga relatif meningkat, termasuk juga telur dan daging ayam, tapi kenaikannya memang relatif masih tidak berlebihan. Jadi dalam taraf yang wajar dari sisi konsumsi konsumen itu. Yeah. Jadi secara umum harga bahan pokok sangat relatif terkendali ya. Mungkin untuk cabai merah aja karena mungkin permintaannya meningkat. Di sisi lain mungkin karena faktor cuaca ya. Jadi pasokan cabai-cabai yang Jawa itu mungkin belum maksimal, tapi dalam beberapa hari ini kita pantau sudah mulai meningkat. Sementara nanti harganya bisa relatif terkendali. Kalau untuk bahan pokok lainnya sudah cukup, termasuk mungkin pantauan kita dengan Satgas Pangan kan sudah melakukan berbagai upaya-upaya dengan gerakan pangan murah. Kemudian juga di PT Pos kan sudah juga support dengan Bulog ya, kerjasama untuk menggelar operasi-operasi pasar khusus ya.
yang harganya di bawah harga head ya. Ada sekitar 6 atau 9 titik operasi pasar khusus di PT Pos ya, yang difasilitasi PT Pos untuk bisa juga menjaga stabilisasi harga bahan pokok. Termasuk juga rutin dari Satgas Pangan dan BPD bersama kita mengajak beberapa distributor ya untuk melakukan operasi-operasi pasar murah seperti di taman kota dan tempat lainnya. Jadi ini bagian dari upaya kita ya dalam arahan Bapak Bupati ya, termasuk di dalam TPD dan Satgas Pangan untuk menjaga pasokannya harus dipastikan aman, harganya juga harus relatif terjangkau oleh masyarakat. Jadi itu yang penting sekarang yang sudah kita lakukan. Ya, Pak Kadis, tadi Pak Kadis mengatakan bahwa memang ada kenaikan di beberapa bahan pangan seperti cabai misalnya. Ada intervensi dari pemerintah tidak Pak untuk menentukan harga paling tertinggi untuk kenaikan harga cabai ini berapa begitu? Iya, kalau untuk harga cabai ini kan memang tidak diatur head-nya ya. Tidak ada harga eceran tertinggi, tidak ada. Tapi kita di pemerintah di Satgas Pangan ya bekerjasama dengan PD Pasar, PD Swatantra, tentu setiap saat kan kita lakukan pantauan. Jadi ketika harga-harga relatif meningkat, ya, kita lakukan intervensi ya melalui PD Swatantra, kemudian dari PD Pasar juga selalu melakukan intervensi komoditi seperti cabai dapat ya melalui PD Pasar ya, PD Swatantra, atau di pasar nih kita kan punya gerai-gerai, ada gerai-gerai pasar itu disiapkan komoditi-komoditi pokok ya, salah satunya cabai ya, yang nanti diserahkan kepada pedagang-pedagang yang di pasar, sehingga itu yang nanti mampu menekan harga bahan pokok. Jadi itu yang sudah kita lakukan sehingga nanti kenaikan salah satunya mungkin cabai ini tidak terlalu melampaui lah seperti lasit yang umumnya. Tapi kalau kita lihat dalam beberapa minggu ini kenaikannya masih relatif wajar ya, dan itu pun karena salah satunya ya pasokannya memang sedikit berkurang ya, terutama cabai-cabai yang dari Jawa ya. Jadi pasokannya kan ini juga karena faktor cuaca ya, beberapa hari ini kan cuacanya juga kurang baik ya untuk panen dan sebagainya. Jadi ini mempengaruhi pasokan. Dan kita pastikan bahwa untuk yang harga-harga yang terkait dengan cabai, jadi selalu kita lakukan intervensi melalui juga dengan PD Pasar dan dalam arahan DPD dan Satgas Pangan, sehingga harganya relatif terkendali. Iya. Oke. Ya, baik Pak Kadis, berarti memang upaya-upaya preventif sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ini ya Pak Kadis ya? Harus terus. Dan yang paling penting adalah masyarakat agar berbelanjanya jangan panik buying lah, itu yang penting. Mama beli beras atau beli apapun jangan panik, jangan memborong belanja ya. Yang agak masalah ini kan ketika orang panik belanja borong, sehingga pasokan yang sudah disiapkan sejak 3 hari, jadi 1 hari udah habis gitu kan. Nah, jadi indikasinya kan ada kurang, padahal cukup gitu. Jadi berbelanja sesuai kebutuhan lah. Berbelanja wajar sesuai kebutuhan, ya semua bahan pokok tersedia dalam jumlah pasokan yang sangat cukup kemudian kan. Dan fluktuasi harga mungkin di beberapa komoditi yang pikir wajar ini adalah karena peningkatan permintaan ya, dan nanti kita juga terus menjaga agar dari sisi pasokan dan komoditi-komoditi yang nanti bergerak fluktuatif menaik, kita lakukan intervensi pasar ya bersama Perusda dan itu dengan SKPD Ya. Baik, kalau dalam situasi seperti saat ini Pak Kadis ya, seperti Hari Besar Keagamaan ini, selain misalnya cabai dan juga bahan pangan, itu apa yang paling rentan mengalami fluktuasi harga di masa-masa seperti saat ini Pak Kadis? Ya kalau biasanya sih, ini kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan dengan situasi-situasi bulan puasa dan menjelang Idul Fitri ya, hari-hari besar keagamaan, justru kita saat ini
fluktuasi harganya tidak terlalu tajam. Oke. Ya, kalau kita lihat di periode sebelumnya ya, di tahun sebelumnya, di masa-masa hari besar keagamaan, biasanya terjadi fluktuasi harga yang relatif tinggi nih. Nah, bantuan kita ini fluktuasi harganya masih wajar ya. Dan itu pun ada di cabai dan beberapa mungkin telur, udah ayam ya. Cuman dia juga fluktuatif, kadang dia naik, mungkin kemarin naiknya lagi 2.000, kemudian naik lagi 1.000, setelah itu turun lagi dia. Ya, jadi fluktuatif naik turun. Jadi kalau secara rata-rata masih relatif wajar kenaikannya, dan kalau kita bandingkan dengan kondisi-kondisi menjelang hari-hari besar keagamaan sebelumnya, ini relatif sangat stabil, sangat stabil ya. Jadi pergerakannya tidak terlalu kencang ya, fluktuasi harganya, dan harganya masih relatif wajar. Ini mungkin karena salah satunya kebijakan pemerintah. Contoh nih, kan ada kebijakan dari pusat untuk menyerap gabah petani ya, dengan sudah harga yang dipatok oleh pemerintah ya, 9.000 berapa itu 7.500 ya, itu harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi wajib Bulog atau siapapun membeli gabah dengan harga yang sudah ditetapkan pemerintah. Itu dari sisi pokok. Kemudian yang lainnya, ini gencar nih pemerintah menerapkan yang namanya operasi pasar, termasuk operasi pasar khusus. Jadi operasi pasar khusus yang ada di PT Pos itu harganya, harga bahan pokoknya gula pasir, kemudian ada minyak curah, minyak kemasan apa, itu di bawah head, sehingga itu juga menyebabkan masyarakat bisa membeli kebutuhannya di titik-titik yang sudah ditentukan, dan itu juga mempengaruhi tingginya permintaan di pasar-pasar rakyat, khususnya di Banyuwangi dan Anyar. Nah, itu yang kami lihat, bahwa kondisinya saat ini malah justru lebih membaik ya. Jadi kenaikan harganya ada, tapi tidak terlalu meningkat atau berfluktuasi secara signifikan, masih wajar. Ya. Karena pada saat di titik apa nih Pak Kadis bisa dikatakan bahwa kenaikan dari harga pangan ini tidak wajar atau mungkin perlu intervensi lebih nih Pak? Ya, contohnya contoh nih kalau kita bukan menjelang hari-hari besar keagamaan, tiba-tiba harga beras melampaui dari head, kan? Ya, sekarang kan yang premium 16.000 nih. Nah, nanti mungkin yang kalau nanti harganya di atas itu atau sampai 18.000, itu gawat itu. Ya kan? Itu yang tidak boleh terjadi, gitu kan? Karena ini akan memberikan bobot inflasi yang sangat tinggi ya. Artinya bisa mencerminkan berkurangnya pasokan atau teraturnya distribusi atau apa, dan itu tidak terjadi. Kemudian juga ya, Pak Kadis. Ya, baik. Tampaknya masih ada gangguan untuk saluran telepon bersama dengan Bapak Kadis Dakprinkop UKM. Kami akan mencoba menghubungi kembali untuk Pak Kadis Dakprinkop UKM, begitu ya, Pak Dewa Made Sudiarte, terkait dengan stabilitas harga pangan jelang hari besar keagamaan. Dan tadi juga Pak Kadis mengatakan bahwa memang ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya gejolak harga di pasaran jelang hari besar keagamaan ya pendengar ya. Tadi juga Anda juga sudah mendengar beberapa penjelasan dari Bapak Kadis begitu. Nanti kita juga akan sapa pendengar lainnya di 24644 untuk Anda yang ingin bergabung, ingin menyampaikan pendapat Anda ataupun aspirasi Anda terkait dengan kenaikan harga ini, kemudian stabilitas harga jelang hari besar keagamaan. Kami undang atensi Anda di 0362 24644 serta di 081 13999 9790 dan di via YouTube RRI Singaraja Official Anda bisa menyematkan komentar Anda. Menurut Anda bagaimana dengan harga pangan di sekitar Anda atau di lingkungan Anda begitu terkait dengan hari besar keagamaan begitu ya. Ada 2 hari besar keagamaan yang akan kita nantikan, yaitu Hari Raya Nyepi dan juga Hari Raya Idul Fitri. Kita sudah kembali tersambung dengan Pak Kadis. Pak Kadis kembali tersambung bersama kami Pak Kadis.
Ya, mohon maaf nih sedang dalam OTW rapat ke Denpasar agak putus-putus ya. Enggih, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Kadis ya atas waktunya. Kembali lagi semoga perjalanan lancar. Tapi tadi terputus itu Pak Kadis mengatakan bahwa memang ada beberapa indikator yang mempengaruhi sesuatu komoditas itu dikatakan melampaui batas untuk kenaikan harganya. Itu melampaui head berarti ya Pak Kadis ya? Ya, kalau secara umum kalau harga bahan pokok di atas harga eceran tertinggi, ini memang ada indikasi dia naik, Ya. ya naik. Tadi dia ada kendala atau persoalan distribusi atau pasokannya mungkin kurang atau mungkin permintaannya signifikan naik ya, terutama di saat masa-masa hari raya. Untuk itu kalau kita lihat dari sisi tren harga yang ada sekarang, secara umum itu masih sama dengan harga eceran tertinggi. Kemudian terhadap beberapa bahan pokok yang meningkat seperti cabai, ya. Kemudian ada apa lagi mungkin bawang putih apa yang kemarin sudah sempat naik sedikit ya, tapi sekarang udah normal lagi harganya. Itu juga terjadi secara temporal, seiring dengan meningkatnya permintaan. Tapi nanti kalau sudah melewati hari-hari keagamaan, berarti kembali normal ya, lebih mengarah ke harga eceran tertinggi, malah di bawah harga eceran tertinggi. Oke, baik. Gitu. Pak Kadis, kita undang pendengar untuk yang ingin bergabung ya Pak, di via WhatsApp, kemudian juga di via telepon, dan juga di YouTube RRI Singaraja. Pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan aspirasi Anda terkait dengan stabilitas harga pangan, begitu jelang Hari Besar Keagamaan, silakan kami undang atensi Anda tentunya di via telepon di 24644, Anda bisa ikut bergabung. Kita masih bersama dengan Bapak Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Buleleng, Bapak Dr. Randus Dewa Made Sudiarte MSI. Kami undang atensi Anda pendengar hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Silakan untuk Anda yang akan bergabung, menurut Anda bagaimana untuk stabilitas harga pangannya di daerah Anda? Kami nantikan untuk atensi masukan-masukan Anda untuk tidak panik buying juga tadi Pak Kadis mengatakan untuk tetap stay dengan pola konsumsi yang sama agar tidak ada pola konsumsi yang melebihi batas yang biasa kita lakukan begitu. Karena itu akan menyebabkan kelangkaan untuk beberapa komoditas jika kita melakukan panik buying. Nah, menurut Anda bagaimana pendengar? Kami nantikan untuk atensi Anda hingga nanti tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa bergabung di 0362244644 serta di WhatsApp Anda bisa mengirimkan WhatsApp Anda di 08113999790 dan juga nanti bisa menyematkan komentar di RRI Singaraja Official. Nah, Pak Kadis, kita bacakan satu WhatsApp dulu. Ini Pak Kadis sudah ada yang bergabung. Ini selamat pagi untuk Ibu Mariani yang bergabung. Ingin bertanya untuk penetapan harga ini apakah juga berlaku untuk toko-toko modern seperti misalnya Swalayan dan juga toko-toko modern lainnya. Karena kalau kita lihat di pasar tradisional ini sudah ada penyesuaian harga, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu mahal. Tapi kalau untuk toko modern bagaimana ya? Mohon penjelasannya Bapak Kadis. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mariani yang ada di Sambangan sudah ikut bergabung. Pak Kadis mungkin bisa langsung menanggapi Pak. Oke, sistemnya Ibu Mariani, jadi kalau namanya harga eceran tertinggi ya untuk bahan-bahan pokok, jadi memang menjadi harga acuan. Jadi harga acuan tertinggi yang memang mesti dipedomani ya, diacu oleh pedagang. Jadi ketika contoh ketika harga minyak kita sudah ditetapkan harganya sekian tuh kan. Jadi memang harusnya terjual senilai itu. Termasuk mungkin harga beras premium, harga beras lokal itu kan. Jadi terjualnya memang harus mengacu kepada harga head. Jadi bukan berlaku hanya di pasar, termasuk mungkin yang ada di toko-toko kelontong atau retail itu memang harus mengacu kepada head. Memang tidak semua bahan pokok itu diatur headnya, termasuk salah satunya tadi mungkin ada cabai merah. Misalnya kan yang fluktuatif ini kan cabai merah keriting, Pak. Cabai rawit ya, cabai rawit dan cabai besar dan lainnya. Itu memang harganya menyesuaikan dengan harga pasar, tapi minimal mengacu pada harga pokok kemudian tingkat petani, sehingga harga di pasar juga tidak perlu fluktuasinya tajam. Jadi semua harus mengacu tetap kepada harga eceran tinggi, yang lainnya nanti menyesuaikan dengan
harga pokok pembelian yang ada di mungkin di tingkat petani. Oke. Apakah nanti Gitu. ada perlakuan khusus bisa seperti sanksi untuk pedagang-pedagang yang tidak menerapkan untuk harga eceran tertinggi, Pak? Misalnya menjual di atas harga eceran tertinggi tersebut. Ya, nanti itu peran kita nanti yang sudah kita lakukan itu pada pedagang-pedagang yang ada di pasar itu kan sekaligus kita lakukan pantauan, sekaligus kita juga lakukan pembinaan ya. Jadi bisa aja mungkin dia belinya mungkin lebih mahal dari agen-agen yang membawakan. Nah, itu yang nanti kita kan ada juga panduan kepada pasokan-pasokan agen distributor yang ada. Ya. Jadi kita juga sarankan jangan nanti memberikan harga pokok melampaui dari harga yang mestinya nanti dibeli oleh konsumen. Jadi harga eceran tinggi. Umpama nih harga minyak kemasan yang umpama 18.000 nih. Ya. Agar konsumen mendapat harga 18.000, dia kan nggak pasti dia harus menjual ini ke pedagang 18.000. Karena ada harga-harga spesial memang bisa dia juga harus dapatkan untung. Pedagangnya juga dengan jual 18.000 juga sudah harus dapat untung. Nah ini perlu komitmen dan etikat baik dari sub distributor, termasuk agen-agen, termasuk juga kami tekankan ke pedagang agar menjual sesuai dengan head ya yang sudah diatur pemerintah. Oke, baik. Artinya jika memang masih ada pedagang nakal, ini tentunya akan mendapatkan tindakan juga dari pemerintah begitu ya Pak, untuk menjaga masyarakat agar tidak khawatir bila dia mendapatkan harga yang di atas head begitu Pak Kadis. Ya, itu yang kita tetap lakukan setiap saat. Untuk agar menjamin, karena kita kan harus menjamin harga pokok tersedia dalam jumlah yang cukup itu kan. Di samping itu juga dijamin harga-harganya juga terjangkau. Jadi walaupun nanti ada kenaikan di beberapa komoditi, walaupun mungkin sudah diaturnya, tapi juga kenaikannya itu tidak boleh terlalu melampaui. Pokoknya kalau sudah melampaui 10% itu berarti ada persoalan ini. Apakah mungkin di tingkat distribusi persoalannya atau ada etikat tidak baik dari pedagang untuk menjual melampaui harga. Itu yang sudah kita lakukan pantauan dan pembinaan kepada pedagang-pedagang yang di pasar. Ya, tapi sejauh ini di Kabupaten Buleleng masih ditemukan tidak Pak Kadis pedagang-pedagang nakal atau pengecer-pengecer nakal seperti itu? Ya, selama ini kita lihat ada beberapa pedagang-pedagang ya, termasuk mungkin beberapa agen ya yang kita sudah berikan dan pembinaan lah, sudah ingatkan gitu ya, untuk tidak menjual harga-harga bahan pokok yang melampaui harga head. Ya, baik. Pak Kadis, sebelum nanti kita lanjut membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ini, kita akan rehat sejenak dulu dengan jeda berikut ini. Pak Kadis, mohon kesediaannya untuk tetap bersama kami ya Pak Kadis ya. Ya, baik pendengar, tetaplah bersama kami. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Singaraja Official. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 pagi. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui line telepon 0362 24644 atau WhatsApp 0811 3999790 dan media sosial RRI Singaraja. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi masih dalam dialog Hai Balik Ken, dan kita juga masih berbincang terkait dengan stabilitas harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan bersama dengan Bapak Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Buleleng, Bapak Dr. Andes Dewa Made Sudiarte MSI. Dan Pak Kadis masih bersama kami, Pak. Nggih. Ya, baik. Pak Kadis. Baik, tampaknya juga masih belum terhubung. Selamat pagi Pak Kadis, masih bersama kami? Baik, kita nantikan untuk Pak Kadis kembali ikut bergabung bersama kita di Five Telepon begitu, karena memang saat ini beliau sedang dalam perjalanan menuju ke Denpasar dalam perjalanan untuk mengikuti agenda rapat begitu ya. Tapi kita sudah berterima kasih sekali karena memang beliau di tengah kesibukannya berkesempatan dan juga mau menyapa untuk kita semua begitu di Buleleng di RRI Pro 1 RRI Singaraja. Tadi sudah disampaikan juga beberapa poin-poin penting terkait dengan bagaimana untuk tetap bisa menjaga stabilitas harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan begitu. Tadi juga beberapa indikator juga disampaikan untuk tetap bisa menjaga stabilitas dan juga fluktuasi harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan, dan Pak Kadis sudah kembali terhubung bersama kami. Selamat pagi Pak Kadis. Iya, selamat pagi. Iya, baik, masih bergabung bersama kami. Pak Kadis, kita akan bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 24644. Ini sudah ada juga yang bergabung. Pagi Ibu dan Bapak narasumber, Tiang Bu Made di Sambangan, berapa sekarang harga minyak kita? Apakah minyak kita yang dijual sekarang ini sudah sesuai dengan takaran 1 liter? Mengapa harga bisa berbeda-beda nggih, semua informasinya. Baik, terima kasih untuk Ibu Made di Sambangan. Ini juga sekaligus ada yang bertanya terkait dengan minyak kita, Bapak. Ada Komang Sute izin bertanya mengenai minyak goreng minyak kita yang sempat ada ketidaksesuaian volume. Kondisi sekarang bagaimana? Sedangkan saat ini harga masih di atas HET. Gimana untuk tindak lanjutnya? Baik, silakan Pak Kadis bisa memberikan tanggapan terkait dengan minyak kita yang volumenya tidak sesuai, kemudian harganya masih di atas HET gitu kan? Dan juga kondisi saat ini seperti apa Pak Kadis? Oke. Baik, jadi semua ya tadi ada yang menanyakan terkait dengan minyak kita ya. Ada ibu siapa tadi? Yang lupa. Maaf nih, suaranya keputus-putus nih dalam perjalanan. Untuk minyak kita, jadi untuk kaitannya dengan saat ini kita kan sudah beberapa hal terjadi secara nasional itu kan takaran ya. Jadi ada temuan-temuan terkait dengan takaran minyak kita, khususnya 1 liter ya, yang tidak sesuai dengan takaran semestinya ya. Nah, ya. Kemarin kita sudah juga lakukan panduan intensif ya ke pasar-pasar ya terkait dengan minyak kita. Dan kita juga sudah lihat ya bersama, kemarin juga ada dari tim dari Polres juga ya ke pasar, dan kita juga sempat juga ada menemukan minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran. Nah, kemudian perkembangan terakhir sekarang kita sudah juga sarankan kepada pedagang-pedagang untuk tidak menjual minyak kita atau mengembalikan kepada agen-agen ya, sub-distributor agar tidak menjual minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran. Nah, itu juga dilakukan oleh pusat. Jadi pusat sekarang, kebijakan pusat adalah semua distributor atau semua distributor baik itu D1 atau D2 wajib untuk menarik minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran. Ya, sekali kita pantau tidak terlihat ada minyak kita yang tidak sesuai dengan takaran. Nah, untuk minyak kita memang terkait dengan harga ya, minyak kita ya, secara nasional memang ada ini kenaikan harga di atas head. Kalau headnya itu kan 15.700 ya, minyak kita. Tapi kalau harga secara nasional itu kurang lebih sekitar 17.500 sampai dengan 18.000. Dan ini memang harga yang secara real terjadi secara nasional. Nah, itu persoalannya apa? Ya karena salah satunya mungkin kaitannya dengan ini karena subsidi, mungkin ada kebijakan dari pemerintah dari
perusahaan karena dengan pasokan, kembali ke pasokan. Mhm. Jadi barangkali pasokan minyak kita yang belum sepenuhnya sesuai dengan permintaan, atau justru permintaan minyak kita karena harganya terjangkau dengan kualitas minyak yang bagus, harganya relatif terjangkau. Barangkali permintaannya memang semakin jauh meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi orang lebih memilih minyak kita dibandingkan dengan lain. Padahal sebenarnya awalnya minyak kita itu diarahkan untuk bagi masyarakat umum lah gitu kan. Tapi kenyataannya sekarang mungkin sebagian besar masyarakat membeli minyak kita. Nah, ini juga berpengaruh terhadap pasokan. Itu kondisi yang terjadi saat ini. Jadi secara nasional memang ada peningkatan di atas head. Peningkatan ini memang karena mungkin pasokannya juga belum seimbang dengan tingginya permintaan dari masyarakat. Karena masyarakat tentu kalau memilih harga yang murah dengan yang lebih mahal pasti memilih yang lebih murah. Nah, itu yang terjadi. Iya. Berarti memang harganya masih di atas head, itu benar Pak Kadis ya? Benar. Jadi harga minyak kita saat ini secara nasional, ini bukan hanya di Bali atau di Buleleng, secara nasional memang melampaui harga eceran. Bahkan di beberapa titik-titik tertentu, di daerah-daerah tertentu, minyak kitanya langka. Nah, untuk di kita, sementara kita pasokannya masih tersedia ya, cukup. Ya memang secara nasional, rata-rata nasional memang harganya masih melampaui harga eceran tertinggi. Ya. Nah, itu yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Kemarin dengan Pusda PD Pasar, jadi sudah bermitra dengan distributor, salah satunya kemarin Sinarmas ya, untuk mensuplai minyak kita ke Pusda. Dan Pusda akan mendistribusikan ke para pedagang di pasar. Itu yang kita lakukan saat ini untuk bisa mengerem agar jangan sampai terlalu nanti meningkat lagi tajam harganya. Nah, itu sudah dilakukan kemitraan antara Pusda PT Pasar ya dengan distributor yang ada di Jawa, Surabaya. Oke. Nah, ini kita harapkan bisa menekan harga real ya di lapangan agar peningkatannya nanti tidak terlalu signifikan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadis atas tanggapannya. Kita bacakan lagi untuk WhatsApp selanjutnya, sudah ada yang bergabung. Ada Ibu Arini. Saya sempat membeli kebutuhan pokok di operasi pasar murah. Selisih harganya sedikit sekali dengan harga pasaran. Mohon penjelasannya. Nah, ini bagaimana Pak Kadis? Ya sebenarnya kalau operasi pasar murah itu memang kan prinsipnya itu kan kita menyiapkan bahan-bahan pokok dalam jumlah yang lebih banyak, ya tentu prinsipnya dengan harga yang lebih terjangkau tentunya. Ya masalah mungkin harganya berkurangnya itu tidak sesuai dengan harapan. Kita mungkin nggak tahu saat itu, mungkin kalau kita mungkin beli cabai di situ harganya sekian, mungkin barangkali Ibu tadi mungkin yang belanja membandingkan dengan harga yang kapan mungkin nggak tahu. Mungkin harganya di hari itu mungkin belum tentu mungkin sama dengan yang diharapkan atau tadi yang konsumen yang membeli. Artinya selisih harganya mungkin tidak bisa ketahui sesaat itu aja. Gitu. Tapi kami dalam ini mungkin di Satgas Pangan bersama tim DKPP ya, dinas terkait juga berupaya untuk menjual harga-harga bahan pokok yang memang lebih murah ketika dibandingkan mungkin dengan harga-harga di pasar. Nanti mungkin kalau Ibu siapa tadi Ibu Arini nanti mungkin kalau bisa main ke PT Pos ke beberapa titik PT Pos yang ada di Singaraja dan tempat lainnya, mungkin bisa lihat harga bahan pokoknya sangat lebih murah dari head, jauh di bawah, seperti gula pasir, kemudian mungkin ada minyak kemasan atau yang lainnya. Beberapa bahan pokok juga disiapkan di situ. Oke. Baik. Nanti sebagai masukan, terima kasih ini sebagai masukan kami ke depan nanti juga akan ada pasar murah lagi. Kita sebagai bahan evaluasi agar nanti mungkin harganya bisa dijamin lebih murah lagi lah. Masyarakat lebih bergairah dan senang untuk
berbelanja dan membeli kebutuhan bahan pokok. Ya. Terima kasih masukan saya. Oke, baik. Pasar murah ini akan dilaksanakan hingga kapan ini Pak Kadis? Ini merupakan program yang berkelanjutan ya. Ini kan ada program teknisnya kan ada di DKPP dan kami tetap support dari sisi distributor dan mungkin pelaku-pelaku UMKM-nya. Nah, nanti rencana minggu depan juga akan ada pasar murah lagi sekali. Minggu depan hari Minggu ya. Hari Minggu dan nanti tetap akan dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan dan situasi kondisi terkini. Jadi ketika harga-harga bahan-bahan pokok mungkin ada peningkatan yang signifikan, ya kita akan tetap mengupayakan menggelar operasi-operasi pasar murah. Tentu juga kami secara real setiap saat ya, setiap hari itu dengan Perusda Swatantra, kemudian TD Pasar ya, selalu mengantisipasi secara harian di pasar-pasar Banyuasin dan Pasar Anyar. Jika harga telur naik ya dari Swatantra supply mengambil telur dari langsung ke agennya distributor langsung lepas ke pasar sehingga harganya lebih dijangkau. Begitu juga cabai rawit ya. Nah, jadi yang lainnya juga dilakukan seperti itu. Sehingga ini merupakan tugas kita bersama. Oke. Baik, dan juga tugas masyarakat untuk tidak melakukan panik buying ya Pak Kadis ya. Nah, itu yang penting masyarakat jangan panik belanja, kemudian distributor agen juga ya menyalurkan barangnya itu dengan juga secara wajar gitu. Yang sampai nanti umpama barangnya sudah harus dilepas ke pasar ditahan. Nah, kita sih belum lihat ada indikasi-indikasi itu, apalagi yang namanya bahan-bahan kayak cabai kan memang tidak bisa bertahan lama. Termasuk yang lainnya. Nah, kita perlu akan tetap awasi, pantau ya. Nah, jangan ada moral hazard lah di tingkat distributor, di tingkat subdistributor dan agen-agen atau pengepul ya, yang nanti berperan untuk menggerakkan peredaran atau distribusi bahan-bahan pokok. Jangan sampai memampakkan atau mencari keuntungan ya dengan memampakkan situasi-situasi seperti hari raya seperti ini. Jadi ayo kita di bulan puasa ini, kalau semetot kita yang muslim, kalau lebih banyak beribadah itu kan, kita yang lainnya di umat Hindu, termasuk yang lainnya, ayo lebih banyak kita memberikan sesuatu yang terbaik ya, menjalankan tugas kita dengan sebaik mungkin, dengan lebih banyak memberikan sesuatu dan sukarela dengan apa yang kita lakukan, usaha-usaha yang dilakukan dengan tugas-tugas yang dilakukan dengan penuh kebaikan di bulan puasa ini, Sungkare mendapatkan rahmat dan berkah melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa, Edi Sang Duasu atau Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Selamat Baik. berbulan puasa bagi semeton kita yang Muslim ya. Ya, Pak Kadis. Sebelum kita ke closing statement, Niki ada yang bergabung di via WhatsApp, kita sapa dulu ya Pak ya. Selamat pagi RRI. Selamat pagi dengan Mbak Irna Macet. Dengan Rizka ini, Bapak. Oh, Mbak Rizka. Iya, dengan Pak Ketut Mariase ya. Iya, betul. Iya, silakan dengan Pak Kadis, Pak, apa yang ingin disampaikan? Om Swastiastu, Pak Kadis. Iya, Om Swastiastu. Pak Kadis sama sehat. Lalu pagi. Apresiasi positif sekali. Memang yang namanya ketahanan pangan dalam bidang harga dengan hari raya yang menumpuk ini, Nyepi, kemudian Idul Fitri, itu berarti tidak akan bisa terhindari. Namun yang apresiasi pada Pak Kadis tadi penjelasannya, itu kontrolnya sudah berjalan dan harus berjalan dengan baik. Oleh karena namanya kestabilan harga, kalau tidak stabil berarti masyarakat akan resah. Kemudian kedua, tadi disampaikan mengadakan yang disebut dengan pasar murah. Nah itu luar biasa akan membantu sehingga para masyarakat, boleh dikatakan yang masyarakat kurang, itu akan merasa terbantu sekali. Inilah maka dari itu yang sarankan untuk kontrolnya supaya benar-benar berjalan dengan baik. Walaupun sudah baik, supaya lebih baik. Kemudian pasar murahnya, mohon ya, misalnya biasanya diadakan 2 kali, 3 kali, ya tambah lagi lah supaya yang belum merasakan pasar murah bisa menerima dengan baik. Ampure, sepatu batas, sepatu baru jangan disimpan dalam peti. Kalau ada kata yang keliru jangan disimpan dalam hati.
Mariska. Baik, terima terakhir. kasih Pak Ketut. Iya, Pak Ketut Mariase di Bondalam sudah bergabung. Pak Kadis, silakan bisa memberikan tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Ketut. Pak Kadis. Oke, patut semua patut. Semoga tetap sehat rayu ya. Ya, oke, giring. Sama-sama kita. Jadi apa-apa yang sudah kita lakukan, baik itu operasi pasar murah, dan pantauan, tadi pasokan, harga dan sebagainya. Nah, itu merupakan upaya kita untuk tetap menjaga pasokan kita bahan pokok aman ya, menjelang hari raya, termasuk juga harga-harga terkendali. Jadi Asukara kita juga akan terus melakukan Pak. Jadi nanti kami selain yang operasi pasar murah yang dirancang oleh Satgas Pangan ya, yang kami juga ada di dalamnya, termasuk juga kita akan perluas ya cakupan pasar murah ini, operasi pasar murah khusus ya, dengan PT POS ya. Ya. Kami kemarin juga sudah lihat di PT POS sudah beberapa titik-titik untuk operasi pasar murah khusus sudah disiapkan. Mudah-mudahan ini bisa meluas ya di seluruh PT POS yang ada di 9 kecamatan. Ya, kami juga memberikan ruang ya kepada mungkin ada koperasi-koperasi yang ingin menjalankan pasar murah atau apa, ya, itu bisa menyampaikan informasinya kepada kami ya. Nanti kami bisa akan fasilitasi untuk mendatangkan distributor ya bahan pokok untuk bisa nanti diarahkan ke koperasi atau ke mungkin ada BUMDes atau apa ya. Ya. Kami akan siap untuk fasilitasi sehingga gerakan untuk menjaga pasokan aman ya yang cukup dan menjaga harga terkendali ini kita bisa laksanakan secara optimal. Dan masyarakat juga harus memahami kondisi saat ini bahwa kita masih cukup aman, terkendali pasokannya dan harga relatif terjangkau. Untuk itu ayo kita belanja dengan bijak ya, memanfaatkan komoditi pokok kita sesuai dengan kebutuhan, jangan membeli stok yang berlebihan kan, nanti mengurangi yang lain ya. Baik, baik. Pak Kadis ada satu masukan lagi dari Pak Narta Ariante ini di via WhatsApp ini terkait dengan saran untuk lokasi pasar murah itu lebih banyak tersebar di tempat-tempat strategis di kota. Selain di tempat strategis pada hari Minggu begitu ya, mungkin selain di taman kota katanya. Ini masukan dari Pak Narta Ariante. Oke. Oke, terima kasih Pak Tut nanti masukannya. Kami akan nanti juga akan bahas dengan Satgas Pangan. Mudah-mudahan nanti lokasinya bisa kita lebih perluas itu ke depannya dalam masa bulan puasa dan menjelang hari Idul Fitri dan mungkin nanti Nyepi. Oke. Baik. Terima kasih masukan acaranya. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadis, Pak Narta Ariante dan juga pendengar lainnya yang sudah ikut bergabung. Sebelum kita tutup untuk dialog pagi hari ini, Pak Kadis bisa memberikan closing statement, Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, pedagang, pengecer juga ini terkait juga kita ikut andil dalam menjaga stabilitas harga pangan jelang Hari Besar Keagamaan. Silakan Pak Kadis. Oke, jadi yang pertama mohon kepada seluruh distributor ya, dan pedagang ya, jadi mohon untuk bisa memanfaatkan usaha menjaga kelangsungan usaha dengan baik ya. Jadi mendistribusikan secara wajar ya apa yang menjadi kebutuhan bahan pokok saat ini dan menjual ya mengacu kepada harga eceran tertinggi ya. Jadi jangan terlalu dimanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan-keuntungan yang sifatnya menguntungkan diri sendiri. Yeah. Jadi cari keuntungan yang wajar. Kemudian stok pasokan ya juga wajar sehingga juga masyarakat mendapatkan layanan konsumen yang baik gitu kan. Jadi kalau nanti ada minyak kita ya yang beberapa kali kemarin sekali kita temukan, kalau nanti ada indikasi ukurannya memang tidak sesuai, itu bisa diinformasikan kepada kita, nanti kami akan koordinasi kepada distributor untuk menarik. Jadi nanti pedagang tidak dirugikan. Yeah. Jadi pedagang juga tohon juga menjual dengan harga yang wajar, mengacu kepada head juga dengan harga yang wajar. Jangan terlalu memanfaatkan situasi untuk mendapat keuntungan yang sangat berlebih dalam kondisi-kondisi masyarakat yang saat ini juga dalam situasi yang masih membutuhkan banyak kebutuhan-kebutuhan menjelang hari raya dan kebutuhan lainnya. Dan lainnya masyarakat mohon ayo kita belanja dengan bijak ya, sesuai dengan kebutuhan. Jangan terlalu menyimpan atau menstok bapok berlebihan sehingga akan mempengaruhi saudara-saudara kita nanti agak susah untuk mengakses untuk mendapatkan bahan pokok yang sesuai kebutuhan. Dan juga nanti kalau itu dilakukan dalam jumlah banyak dan banyak orang, nanti harganya nanti akan lebih naik. Yang rugi nanti kita semua.
Ayo Iya. kita belanja bijak dan pemerintah menjamin bahan pokok aman, terkendali dan sementara harganya juga kita jamin terjangkau bagi masyarakat dan semoga nanti di bulan-bulan puasa dan menjelang hari Idul Fitri kemudian juga hari Nyepi ya semoga kita berjalan lancar, damai dan semua mendapat lindungan dan berkat Idris yang dewasa Tuhan yang Maha Esa. Baik. Demikian. Iya. Lalu semua saya izin sebentar saya sudah tunggu rapat di provinsi. Ya, baik. Terima kasih Pak Kadi. Semoga lancar untuk acara hari ini. Pak Kadi, salam sehat selalu. Ya, Selamat pagi. Tersemangat ya. Selamat Iya. pagi. Iya, mendengar demikianlah untuk wawancara kami dalam dialog Hai Balik Kenken bersama dengan Bapak Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Buleleng, Bapak Dr. Andes Dewa Made Sudiarte MSI terkait dengan stabilitas pangan jelang Hari Besar Keagamaan. Dan setelah ini jangan kemana-mana pendengar, kami juga masih akan menghadirkan rangkaian acara menarik yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan jangan lupa ikuti terus dialog Hai Balik Kenken setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis tentunya. Dan Sabtu bersama dengan kepolisian begitu ya untuk menyimak beberapa informasi-informasi penting yang sayang untuk Anda lewatkan. Saya Rizka Desiandra, selamat pagi, selamat menjalankan ibadah puasa untuk Anda yang menjalankan. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi